Beruntung bagi saya, terlibat dalam pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, Kertajati. Dari mulai peletakan batu pertama sampai bisa dioperasikan, dibutuhkan waktu 2,5 tahun untuk membangun sisi darat yang terdiri dari bangunan terminal, akses, dan bangunan pendukung. Salah satu bangunan ikonik di sana, selain terminal utama yang indah dengan konsep burung merak itu, adalah bangunan Air Traffic Control. Bangunan setinggi 65 meter, tempat pengaturan lalu lintas udara. Saya melihat langsung proses pembangunannya dari mulai pondasi sampai menjulang tinggi, step by step. Kayak lagu NKOTB ya, kalau kolonial pasti apa lagu ini. Apa yang menjadi ikoniknya? Bangunan towernya dibungkus fasad berbentuk kujang. Ya, kujang, senjata tradisional di Tatar Sunda. Ada pengalaman menarik ketika pembangunan sedang berlangsung. Karena lift belum jadi, kami naik bangunan bulat tersebut menggunakan tangga melingkar. Terbayang muter ke atas setinggi 65 meter sampai ke ruangan di atasnya. Lumayan pegal dan pusing, apalagi waktu itu masih dalam pembangunan sehingga sangat berdebu. Tapi begitu sampai di atas, wow, indah sekali view-nya. Dari ujung runway 1 ke ujung runway lainnya terlihat sangat jelas. Padahal panjang runway-nya saja 3.500 meter alias 3,5 kilometer. Ketika cuaca clear, kita bisa melihat Gunung Ciremai dan Gunung Tampomas. Kita pun akan dengan jelas bisa melihat pergerakan pesawat dari mulai approach to land, mendarat, dan sampai parkir di apron. Teman, hari ini saya akan bercerita tentang analogi pikiran kita dengan mekanisme pengaturan lalu lintas udara oleh ATC yang berada di ruangan tertinggi di tower ini. Boleh? Bagaimana cara kerja pengatur lalu lintas mengatur lalu lintas di udara? Baik pesawat yang berangkat maupun pesawat yang datang perlu melapor terlebih dahulu sebelum dipandu. Setelah melapor, pesawat akan dipandu menuju tujuannya. Bagaimana kalau pesawat tidak melapor? Ya tidak akan dipandu. Dan tentunya ini adalah kegiatan yang ilegal. Apa hubungannya dengan pikiran kita? Pertama, kita perlu belajar terus untuk meningkatkan wawasan kita. Sebagaimana bangunan tower yang 65 meter. Semakin tinggi, semakin luas jangkauan pandangan kita. Secara pribadi, saya sering memahami satu hal saat ini. Seiring dengan pembelajaran kita, ternyata hal tersebut tidak tepat. Suka sedih kalau kayak begini. Kadang kita sudah menghakimi satu hal yang sebenarnya kurang tepat sebelumnya. Dan mungkin kita sudah menyampaikannya kepada orang lain yang bertanya kepada kita. Pernah ngalamin kan? Suka nyesel. Dengan pengalaman ini, memacu saya untuk senantiasa belajar dan berhati-hati memberikan pendapat kecuali dengan disclaimer. Yang kedua, ketika di atas bangunan, kita bisa merespon sesuatu yang kita lihat karena diketahui bentuk dan disadari keberadaannya. Misal, tahu-tahu ada pesawat yang tidak melapor, tetapi pesawatnya kelihatan. Tentu akhirnya bisa kita respon karena bentuk dan keberadaannya disadari. Itu pesawat. Demikian pula dengan pikiran kita. Kita bisa merespon sesuatu karena kita mengetahui bentuk atau simbolnya, diketahui keberadaannya, dan memiliki persepsi dan pemahamannya. Bagaimana kalau ada pesawat yang tidak diketahui? Ya, tidak akan direspon kan? Sama halnya dengan pikiran. Kalau ada permasalahan, tetapi kita tidak mengetahuinya, tidak menguasainya, tidak memahaminya, kemungkinan besar tidak akan ada respon dari kita. Kalau kita tidak memahami ancaman digital bagi bisnis kita, bagaimana mungkin kita akan meresponnya? Tahu-tahu mungkin usaha kita sudah menurun dan bahkan tutup. Pernah dengar Nokia dan BlackBerry kan? Sangat populer pada masanya, terkenal dengan HP sejuta umat. Tapi saat ini
hanya bagian dari sejarah. Begitu pula pernah dengar tentang Yahoo dan Yahoo Messenger kan? Bagaimana saat ini? Apakah Anda masih menggunakannya? Mungkin mereka ada kendala dalam merespon sebuah kondisi. Mungkin kurang naik dengan view yang lebih luas, mungkin sudah naik tapi telat merespon sampai akhirnya hilang di telan zaman. Pernah mendengar pidato CEO dari Yahoo yang menyampaikan pidatonya dengan penuh kesedihan ketika tahu kondisi perusahaannya semakin memburuk kan? Dalam kondisi hari ini, di antara ancaman dan peluang dalam wabah, mari kita terus belajar untuk memahami kondisi ini dan mempelajari terus peluang-peluang apa yang akan hadir di waktu ke depan. Dan persiapkanlah respon terbaik dari diri kita untuk kesuksesan kita di masa depan. Respon sesaat untuk impact jangka panjang.